Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Abi Sufyan Sahr bin Harb radhiyallahu anhu في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه. Dari Abu Sufyan Sahr bin Harb radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang mengenai kisah Raja Heraklius, bahwa Raja Heraklius pernah berkata kepada Abu Sufyan, lantas apa yang dia perintahkan kepada kalian, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan menceritakan, maka aku beritahukan, dia bersabda, beribadalah hanya kepada Allah semata dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tinggalkanlah apa yang menjadi kepercayaan nenek moyang kalian. Di samping itu, dia memerintahkan kepada kami untuk mengerjakan sholat, bersedekah, menjaga kesucian diri, dan bersilaturrahim. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Nih, kejadian ini sama dengan kejadian ibunya Asma pada masa perjanjian itu, pada masa genjatan senjata. Abu Sufyan berangkat ke Heraklius, berangkat ke Syam, berdagang di sana. Dan kedatangan Abu Sufyan bertepatan dengan datangnya surat Rasulullah SAW ke Raja Heraklius. Jadi ada sahabat yang diutus bawa surat tersebut, mengajak raja untuk masuk Islam, untuk menerima agama Allah ini. Maka untuk mencari informasi, subhanallah, Heraklius tidak langsung menerima berita bahwa ini seorang nabi, karena perlu bukti. Kita sekarang kadang-kala berita apa aja kita percayai, kita ikut menyebarkannya, tahu-tahu hoax. Heraklius tahu nih ada pedagang Arab dari Mekah, nabi ini asalnya dari Mekah. Maka dipanggillah Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan dipanggil, Abu Sufyan di depan, di belakangnya itu sahib-sahibnya Abu Sufyan, orang-orang musyrikin lain. Heraklius mengatakan, kalau yang dikatakan Abu Sufyan benar, kalian benarkan. Kalau ternyata dia bohong, kalian dustakan dia. Jadi kondisinya benar-benar menegangkan jemaah. Ditanya tentang Nabi SAW. Karena nanti ceritanya Abu Sufyan itu, kalau aku bisa bohong, aku akan bohong. Tapi aku takut malah akan dicela nantinya. Semua pertanyaan Heraklius itu dijawab sama Abu Sufyan. Salah satu pertanyaannya umpamanya, apakah ada di antara nenek moyangnya yang raja? Katanya nggak ada, kata dia. Kalau ada yang raja, mungkin dia seorang yang ingin mengembalikan kerajaan nenek moyangnya. Bagaimana nasab dia? Sufyan mengatakan dia orang yang baik nasabnya. Wa fina dzu nasab. Pernahkah dia berbohong sebelum dia mengaku jadi nabi? Pernah nggak dia ketemu berbohong? Artinya ini orang memang penipu sebelum jadi nabi. Orang udah tahu nih fulan kadzab. Tapi apa kata Abu Sufyan? Ma jarrabna alaika kadiban. Gak pernah dia berdusta. Sebelum dia jadi nabi, orang itu gak pernah berdusta. Maka Heraklius mengatakan, kalau dia sebelum jadi nabi gak pernah berdusta, gak mungkin kemudian dia jadi pendusta atas nama Tuhan. Akhirnya ketika ditanya, nabi yang nyuruh atau yang kirim surat ini, apa sih dakwahnya itu, mengajak ke apa? Topik dakwahnya, tema dakwahnya, kepada apa dia mengajak? Kata Abu Sufyan, ini masih musyrik Abu Sufyan. Ya, dia berkata, ubudullah wahdahu, wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadah kepada Allah, jangan pernah melakukan kesyirikan, sedikit pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dia katakan tinggalkan keyakinan orang tua kalian, tradisi, budaya nenek moyang, tinggalkan semuanya yang bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan agama. Wa ya'muruna bis shalah, dia menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah dengan mendirikan salat, ya, wasid, dia nyuruh kita jujur, wal afaf, menjaga kehormatan diri, meninggalkan ya perbuatan-perbuatan nista,
wasilah, dan dia nyuruh kami untuk menjalin hubungan baik dengan kerabat. Jadi subhanallah, ini termasuk poin-poin penting dalam dakwah Islam. Dan kalau bicara tauhid, tauhid selalu yang pertama. Tapi setelah itu berbicara tentang hubungan hamba dengan Rabb dengan salat. Setelah itu bicara akhlak, bicara perilaku, bicara etika, bicara kejujuran, kehormatan diri, menjaga hubungan baik sama keluarga. Islam itu jamaah, agama yang sempurna. Bukan hanya berbicara tentang hubungan hamba dengan Rabb di masjid, tapi Islam juga berbicara hubungan hamba dengan hamba di rumahnya, hamba dengan hamba di tetangganya, di pasarnya, di tempat kerjanya, bahkan hubungan negara dengan negara. Ini surat dikirim dari kota Madinah, dari Rasulullah SAW ila Hiraql azimir Rum, kepada Heraklius yang agung lah di kalangan orang-orang Romawi. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.